Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Fitria dengan NPM 2113022018. Salam Pramuka. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Kepramukaan yang mana Undang-Undang Kepramukaan sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Bab 1, Ketentuan Umum. Bab 1, Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan yang pertama adalah Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka yaitu organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Yang kedua adalah pramuka. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Yang ketiga adalah kepramukaan. Kepramukaan yaitu segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Kemudian ada yang keempat yaitu pendidikan kepramukaan, yaitu proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Kemudian yang kelima ada gugus depan. Gugus depan yaitu satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan. Kemudian selanjutnya ada yang namanya pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan, yaitu satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan. Yang ketujuh ada satuan komunitas pramuka, yaitu satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi, dan juga agama. Kemudian yang kedelapan ada Satuan Karya Pramuka. Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu. Kemudian yang kesembilan ada Gugus Dharma Pramuka. Nah, Gugus Dharma Pramuka merupakan satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka. Yang kesepuluh ada Kuartir. Kuartir ini merupakan satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah. Kemudian yang ke-11 ada majelis pembimbing, yang mana majelis pembimbing merupakan dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka. Kemudian yang ke-12 ada pemerintah pusat. Selanjutnya disebut pemerintah pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ke-13 adalah pemerintah daerah yaitu gubernur, bupati, dan wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Kemudian ke-14 adalah menteri. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemuda. Kemudian bab 2. Bab 2, asas, fungsi, dan tujuan. Pasal 2, Gerakan Pemuda berasaskan Pancasila. Pasal 3, Gerakan Pemuda atau Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui yang pertama, pendidikan dan pelatihan pramuka, yang kedua, pengembangan pramuka, yang ketiga, pengabdian masyarakat dan orang tua, serta yang keempat, permainan yang berorientasi pada pendidikan. Kemudian pasal 4 berbunyi bahwa gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Bab 3, Pendidikan Kepramukaan. Bagian ke-1 yaitu dasar, kode kehormatan, kegiatan, nilai-nilai, dan sistem aman. Pasal 5, pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Pasal 6 ayat 1 berbunyi, kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan pramukaan. Kemudian ayat 2, kode kehormatan pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Ayat 3, kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. Kemudian ayat 4, Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berbunyi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat serta menepati Dharma Pramuka.
ayat 5 berbunyi, Dharma Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berbunyi, Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, 3. Patriot yang sopan dan kesatria, 4. Patuh dan suka bermusyawarah, 5. Rela menolong dan tabah, 6. Rajin, terampil dan gembira, 7. Hormat cermat bersahaja, 8. Disiplin, berani dan setia, 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya, 10. Suci dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kemudian selanjutnya adalah pasal 7. Pasal 7 ayat 1 berbunyi, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2. Kemudian 7 ayat 2 berbunyi, kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif. Kemudian ayat 3 berbunyi, metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu diwujudkan melalui interaksi, pengamalan kode kehormatan pramuka, kegiatan belajar sambil melakukan, kegiatan yang berkelompok bekerja sama dan berkompetensi, yang keempat adalah kegiatan yang menantang, yang kelima kegiatan di alam terbuka, yang keenam kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan, yang ketujuh penghargaan berupa tanda kecakapan, dan yang kedelapan satuan terpisah antara putra dan putri. Ayat 4 berbunyi, penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan kemampuan baik dan mental pramuka. Kemudian pasal 7 ayat 5 berbunyi, penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan. Kemudian ayat 6 berbunyi, pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dinyatakan dalam sertifikat atau tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus. Pasal 8 ayat 1, nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mencakup yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua, kecintaan pada alam dan sesama manusia, yang ketiga, kecintaan pada tanah air dan bangsa, yang keempat, kedisiplinan, keberanian dan kesetiaan, yang kelima, tolong menolong, yang keenam, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, yang ketujuh, jernih dalam berpikir, berkata dan berbuat, yang kedelapan, hemat, cermat dan bersahaja, dan yang kesembilan adalah rajin dan terampil. Pasal 8 ayat 2 berbunyi, nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.